Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah. Anak-anak, kali ini kita akan lanjutkan tema 4, subtema 4, pembelajaran 5. Warga kompleks perumahan Dayu sedang kerja bakti. Mereka membersihkan taman di sekitar kompleks. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Taman menjadi bersih dan sehat. Semua pengunjung senang menikmati keindahan taman. Nah, perhatikan. Nah, setelah kalian mengamati, ayo dengarkan temanmu membacakan teks percakapan berikut. Mengapa kita perlu kerja bakti, Bu? Kerja bakti banyak manfaatnya, Nak. Dengan kerja bakti, pekerjaan akan cepat selesai. Kerja bakti juga contoh sikap mau hidup bersama dengan masyarakat. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Mengapa tempat sampah ini ada dua, Bu? Sampah ada dua macam, Nak. Ada sampah yang bisa didaur ulang dan ada juga yang tidak bisa didaur ulang. Dengan adanya tempat sampah ini, warga tidak akan membuang sampah sembarangan. Lingkungan akan menjadi indah. Sekarang ayo berdiskusi. Temukan kata pada tabel yang mempunyai makna sebagai berikut. 1. Suatu bentuk kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Maknanya adalah kerja bakti. Ya, mudah sekali bukan? Oke. Nomor 2. Suatu proses untuk menjadikan barang bekas menjadi barang baru. Maknanya adalah daur ulang. Berikutnya, nomor 3. Pola perencanaan untuk sebuah kota dalam membangun. Ya, maknanya adalah tata kota. Nah, mudah sekali bukan anak-anak? Oke, sekarang kita lanjutkan. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Perlunya menjaga kebersihan taman kota. Taman kota banyak manfaatnya bagi warga. Taman kota dapat menjadi tempat bermain dan berkumpul dengan anggota keluarga. Taman kota juga bisa dijadikan tempat rekreasi. Bunga-bunga yang indah menjadi pemandangan yang indah. Udara juga menjadi bersih. Kita semua membutuhkan taman kota. Kebersihan taman kota harus selalu dijaga. Sampah tidak boleh ada yang berserakan. Sampah harus dibuang ke tempat sampah. Kita tidak harus menunggu petugas kebersihan untuk membersihkannya. Jika diperlukan, sewaktu-waktu kita harus melakukan kerja bakti. Tanaman yang ada di sekitar taman kota juga harus dijaga. Tanaman jangan dirusak ataupun diinjak dengan sengaja. Tanaman bisa layu dan mati. Sikap peduli lingkungan harus ditanamkan. Nah, sekarang informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Ya, informasi dari isi teks di atas adalah tentang manfaat taman kota dan cara menjaga kebersihannya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ayo mengamati. Tahukah kamu bagaimana cara menjaga kebersihan taman kota? Apakah kamu mengerti dengan isi gambar? Nah, informasi apa yang kamu peroleh dari gambar tersebut? Nah, sekarang mari kita tulis. Tuliskan hasil pengamatanmu terhadap gambar menjaga kebersihan taman.
Misalnya, cara menjaga kebersihan taman. Kita tulis, oke? Kebersihan taman harus selalu dijaga. Rumput-rumput liar harus dibersihkan secara teratur. Selain itu, bentuk dari tanaman harus dijaga agar tetap indah. Tanaman juga perlu disiram secara teratur. Oke, sekarang ayo mengamati. Kerja bakti mencerminkan sikap mau hidup bersama dengan warga sekitar. Tahukah kamu contoh sikap mau hidup bersama yang lain? Nah, amati gambar di bawah ini. Nah, bermusyawarah dengan warga merupakan contoh sikap hidup bersama. Kemudian beribadah bersama-sama. Ini juga merupakan contoh. Nah, informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di atas? Ya, informasi yang diperoleh dari gambar di atas adalah musyawarah dan beribadah bersama merupakan wujud sikap mau hidup bersama dengan warga sekitar. Sekarang ayo berdiskusi. Kegiatan apa saja yang mencerminkan sikap hidup bersama di lingkungan sekitarmu? Mari kita tuliskan. Contoh kegiatan mau hidup bersama dengan warga sekitar. Nomor 1, tentunya kerja bakti membersihkan lingkungan bersama dengan tetangga. Berikutnya, nomor 2, mengikuti musyawarah bersama warga. Nomor 3, beribadah bersama-sama dengan tetangga. Nomor 4, saling membantu apabila ada warga yang terkena musibah. Nomor 5, mengikuti kegiatan ronda malam. Dan nomor 6, bekerja sama dalam menyelesaikan masalah di masyarakat. Sekarang, sikap apa yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar? Mari kita tulis. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar. Yang pertama, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nomor 2, yaitu kita tulis, nomor 2, menghormati perbedaan agama. Kemudian nomor 3, tentunya menghargai perbedaan pendapat. Nomor 4, peduli pada sesama. Nah, nomor 5, bersikap rendah hati. Dan nomor 6 adalah mau membantu kesulitan tetangga. Nah, sikap-sikap tersebut merupakan wujud persatuan. Nah, coba biasakan sikap-sikap di atas dalam kehidupanmu sehari-hari, supaya kalian bisa menjadi anak yang berbakti dan peduli terhadap warga sekitar. Nah, sekarang kegiatan apa saja yang pernah kamu lakukan dengan warga di sekitarmu? Coba ceritakan dengan santun dan jujur. Nah, setelah kalian melakukan, sekarang ayo mengamati. Amati kembali gambar di bawah ini. Nah, informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di atas? Nah, informasi tentang kegiatan menyiram tanaman. Kemudian, bagaimana ia bisa melakukan kegiatan itu? Sekarang, mari kita baca. Menyemprot dengan tangki semprot membutuhkan kekuatan. Masih ingatkah kamu bagaimana cara melatih kekuatan? Ya, melatih kekuatan dapat dilakukan dengan bermain. Sebelumnya, kamu sudah bermain menggendong teman. Nah, latihan menggendong teman banyak manfaatnya bagi tubuh. Kekuatan otot-otot punggung, kaki, dan tangan akan terlatih. Kita juga dapat melatih kekuatan otot perut. Misalnya dengan gerakan dasar sit up. Nah, berikut ini merupakan contoh gerakan sit up tepuk tangan. Nah, cara melakukannya adalah sebagai berikut. Silahkan kalian perhatikan dengan teliti. Nah, bagaimana? Mudah sekali bukan? Oke, sekarang kita lanjutkan pembelajaran berikutnya.
Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan tema 4, subtema 4, pembelajaran 6. Let's go! Dayu dan teman-teman berkunjung ke Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional ini merupakan kawasan cagar alam yang dilindungi. Cagar alam adalah daerah yang kelestarian tumbuhan dan hewan-hewannya dilindungi oleh negara. Nah, sekarang perhatikan. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Flora dan fauna lestari, manusia akan sehat. Kelestarian flora dan fauna wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar flora dan fauna di sekitar kita tidak rusak dan punah. Jika flora dan fauna rusak dan punah, kehidupan manusia pun ikut terganggu. Misalnya, kebakaran hutan sangat mengganggu kehidupan kita. Kesehatan manusia sangat terganggu karena banyak asap. Bahkan, banyak juga yang menyebabkan kematian. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan. Pemburuan hewan liar juga harus dihindari. Hutan akan tetap asri. Hewan di hutan pun tidak punah. Dengan demikian, kehidupan dan kesehatan manusia pun tidak terganggu. Nah, anak-anak, tahukah kalian flora dan fauna? Flora dan fauna artinya adalah, flora artinya adalah semua jenis tumbuhan. Kemudian, fauna artinya adalah semua jenis hewan. Nah, mudah sekali bukan? Nah, sekarang apa isi teks yang telah kamu baca? Ya, isi teks membahas tentang dampak bagi kehidupan manusia jika flora dan fauna rusak dan punah, serta tentang cara menjaga kelestarian flora dan fauna di sekitar kita. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga tumbuhan dan hewan di sekitarmu? Ya, tuliskan 2 cara menjaga agar tanaman tumbuh subur. Ya, yang pertama tentunya menyiram tanaman setiap hari. Kemudian yang kedua, memberi pupuk. Kemudian, tuliskan 2 cara menjaga agar hewan di sekitarmu tetap sehat. Yang pertama adalah memberinya makan. Kemudian, menyediakan tempat tinggal bagi hewan. Nah, sekarang amati gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, anak-anak, informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di atas? Ya, informasi dari gambar di atas adalah tentang cara merawat tumbuhan dan hewan agar tetap sehat. Nah, sekarang ayo menulis. Amati gambar, amati juga tumbuhan dan hewan di sekitarmu. Tuliskan bagaimana cara menjaga tumbuhan dan hewan di sekitarmu agar tetap sehat. Nah, sekarang yang perlu dilakukan adalah supaya tumbuhan dan hewan di sekitar kita agar tetap sehat adalah cara menjaga kesehatan tumbuhan adalah dengan menyiraminya secara teratur dan memberi pupuk. Sedangkan cara menjaga hewan agar tetap sehat adalah dengan memberinya makan secara teratur, menyediakan tempat tinggal bagi hewan, serta rajin membersihkan tempat tinggal hewan. Nah, sekarang ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, setelah kalian mengamati, apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Yang dilakukan Dayu dan teman-teman adalah merawat taman kelas bersama. Sikap apa yang mereka tunjukkan? Sikap yang mereka tunjukkan adalah sikap kebersamaan, kerjasama, serta kerukunan. Kemudian, Dayu dan teman-teman merawat taman kelas bersama. Mereka selalu menerapkan kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud
persatuan. Sekarang ayo berdiskusi. Tahukah kamu manfaat hidup bersatu dengan teman? Apa pula akibatnya jika hidup tidak bersatu dengan teman? Nah, sekarang kerjakanlah latihan berikut ini. Ya, manfaat hidup bersatu dengan teman adalah, nah, kalian bisa menemukan jawabannya. Sekarang, apa akibatnya jika tidak hidup bersatu dengan teman? Ya, perhatikan. Kalian akan menemukan jawabannya. Oke, kalau sudah, sekarang mari kita lanjutkan. Ya, manfaat hidup bersatu dengan teman adalah: pertama, bisa berbagi pengalaman dengan teman, pekerjaan cepat selesai dan banyak teman. Sedangkan akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman adalah dibenci teman, pekerjaan lama selesai dan tidak bisa berbagi pengalaman dengan teman. Nah, anak-anak, sekarang mari kita lanjutkan. Oke, ayo mengamati. Dayu dan teman-teman merawat taman kelas bersama. Ada yang menyiram bunga, ada pula yang merapikan pot bunga. Nah, sekarang perhatikan. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Nah, setelah kalian memperhatikan, amati bentuk pot bunga yang dipegang Dayu. Nah, pot bunga yang dipegang Dayu berbentuk tabung. Tabung merupakan contoh bangun ruang. Nah, anak-anak, tabung bisa disusun membentuk pola tertentu. Nah, amati pola bangun ruang berikut ini. Nah, setelah kalian mengamati, perhatikan. Pola pertama, tabung berdiri, tabung berdiri, tabung tertidur. Tabung berdiri, tabung berdiri, tabung tertidur. Kemudian tabung berdiri, tabung berdiri, tabung tertidur. Nah, anak-anak, pola bangun ruang dapat juga dibentuk dari kombinasi dua bangun ruang atau lebih. Contohnya adalah berikut ini. Ya, pola pertama, perhatikan. Di situ terdapat tabung, kubus, kubus. Kemudian tabung, kubus, kubus. Kemudian tabung, kubus, kubus. Kemudian tabung, kubus, kubus. Kemudian contoh berikutnya. Di situ terdapat tabung, kubus, balok. Tabung, kubus, balok. Kemudian yang terakhir, tabung, kubus, balok. Nah, ini contoh kedua. Sekarang contoh ketiga. Nah, perhatikan. Di situ ada pola balok tertidur, balok tertidur, balok berdiri. Balok tertidur, balok tertidur, balok berdiri. Balok tertidur, balok tertidur, balok berdiri. Nah, sekarang berikutnya. Nah, anak-anak, supaya kalian bisa lengkapilah bentuk bangun ruang berikut ini berdasarkan polanya. Yang pertama, tabung, balok, kubus. Tabung, balok, kubus. Tabung, balok, kubus. Tabung, balok. Nah, kemudian ya nomor 2. Balok, balok, tabung. Balok, balok, tabung. Balok, balok, tabung. Nah, mudah sekali bukan? Sekarang nomor 3. Balok, kubus, tabung. Balok, kubus, tabung. Balok, kubus, tabung. Berikutnya nomor 4. Kubus, 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 tabung, tabung. Kubus, 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 tabung, tabung. Yang terakhir nomor 5. Kubus, kubus, tabung, tabung. Kubus, kubus, tabung, tabung. Nah, cobalah kalian kerjakan di buku masing-masing. Nomor 6. Tabung, tabung, balok, kubus, kubus. Tabung, tabung, balok, kubus, kubus.
Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.